Haleluya, shalom dan selamat pagi. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama datang, nikmati hadirat-Nya. Minta kekuatan, pengharapan hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, ku tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Haleluya. Yesus, Kau anugerah terindah di dalam hidupku. Sungguh berarti di setiap jalanku, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau terindah di dalam hidupku. Haleluya, amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah di dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Yesus, Kau yang terbaik, Yesus yang termanis di dalam hidupku. Haleluya, benar Tuhan. Yesus, anugerah yang terindah di dalam hidupku. Yesus, anugerah terindah di dalam hidupku Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Haleluya. Kau termanis buat jiwaku, Kau terbaik. Haleluya. Syukurku naikkan padamu, Yesus. Anugerah-Mu terindah di dalam hidupku. Kasih-Mu mempesona di setiap jalanku. Haleluya.
Benar Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Yesus yang mengasihi kami. Kau anugerah terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau pegang Engkau Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Syukurku naikkan kepadamu. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini. Kami siap mendengarkan. Kami rindu hidup kami Tuhan terus bertumbuh mengenal akan Engkau. Apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa dunia tidak semakin baik, tetapi kami memiliki Yesus, anugerah terindah di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan, pada umumnya setiap manusia ingin mengalami kemenangan dan tidak mau kalah. Tetapi ada satu hal yang menarik, bahwa ada satu pertarungan, jika kita menang, kita kalah. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita kalah, justru kita menang. Dan pertarungan ini bukan pilihan, sebab setiap anak Tuhan harus melewati pertarungan ini. Pertarungan apakah itu? Pertarungan antara keinginan pribadi kita dengan kehendak Allah. Dan dalam pertarungan ini kita tidak boleh menang, kita harus belajar untuk kalah. Karena kekalahan dalam pertarungan ini berarti kemenangan atas perkataan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus ingat bahwa perkataan Allah tidak pernah salah dan tidak ada yang tidak mungkin, sebab Allah sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Karena itu, jika hari-hari ini saudara sedang diperhadapkan pada hal-hal yang tidak mungkin, baik itu di bidang pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, atau sekolah, ketahuilah bahwa kita memiliki Allah El Shaddai, yaitu Allah yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya dengan berfirman, maka semuanya itu jadi. Allah kita adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Namun sayang, seringkali kita meragukan kemahakuasaan Allah, sehingga kita menolak firman Allah dan lebih memilih apa yang kita pikirkan sendiri, seolah-olah kita lebih berkuasa daripada Allah. Dan salah satu pelajaran dari Allah yang paling sulit untuk kita lakukan adalah menyadari bahwa kita tidak maha kuasa. Dan uniknya, saat kita menyadari bahwa kita tidak maha kuasa dan lebih memilih firman Allah, disitulah kita merasakan kemahakuasaan Allah. Mari kita belajar dari kehidupan Yakub. Yakub adalah salah satu pahlawan di dalam Alkitab yang hidupnya penuh dengan pergumulan dari awal sehingga akhir. Yakub seringkali melakukan kesalahan, tetapi kasih karunia Tuhan terus mengejar dan mengubah Yakub menjadi manusia baru. Pertama, kita mau belajar tentang kelemahan Yakub yang sering menjadi penyebab kesalahan Yakub. Yakub adalah cucu Abraham, putra dari Ishak. Dan kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunan Abraham seluruh keluarga di bumi akan diberkati. Sebab dari keturunan Abraham akan datang Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Dengan demikian dari setiap generasi ada satu anak yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima berkat khusus dan membawa benih mesianik. Dari kedua putra Abraham, Ismail dan Ishak, Tuhan memilih Ishak menjadi anak perjanjian. Dalam hal ini,
kita mudah menerimanya karena Ishak adalah anak dari istri Abraham yang sah. Kemudian permasalahan muncul ketika Ishak dan Ribka melahirkan anak kembar. Keduanya laki-laki, Esau dan Yakub. Siapa yang akan menerima berkat khusus? Secara budaya, anak yang lahir lebih dahulu akan mewarisi berkat khusus. Dan yang lahir lebih dahulu adalah Esau. Tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Yakub lahir, dalam bahasa Ibrani disebut Yakov, secara harafiah berarti memegang tumit atau pengganti. Ini mengacu pada peristiwa kelahiran Yakub. Ketika ia memegang tumit saudaranya Esau saat lahir. Saudara dapat baca di Kejadian 25 ayat 26. Namun nama ini juga memiliki konotasi penipu karena Yakub dalam kisah Alkitab seringkali digambarkan sebagai orang yang cerdik dan licik. Dalam mendapatkan apa yang diinginkannya, termasuk hak kesulungan dan berkat ayahnya. Kita baca di Kejadian 27 ayat 19. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Dan dua hal inilah yang mewarnai kehidupan Yakub. Yakub menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bergulat dan menipu. Kemudian yang kedua, kita belajar kasih karunia Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana rancangan Tuhan dalam hidup Yakub. Melalui kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus mengejar dan turut bekerja di dalam kehidupan Yakub seperti yang tertulis di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita melihat bagaimana Allah bergumul dengan Yakub sehingga mengubah dan membentuk kehidupan Yakub sehingga Yakub mampu memenuhi panggilan Tuhan, membawa benih mesianik Tuhan dalam hidupnya, sebab rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Di dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 31 kita bisa melihat bagaimana Allah bergumul dengan Yakub. Ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Di dalam pergumulan dengan Allah, kita melihat bagaimana Yakub kalah karena sendi pangkal pahanya sampai terpelecok. Tetapi di balik kekalahan Yakub, kita melihat kemenangan Tuhan di dalam kehidupan Yakub, sehingga setelah bergumul, nama Yakub diganti menjadi Israel, yang berarti bergulat dengan Allah atau Allah memerintah. Jadi kalimat ini menjelaskan bahwa Allah bisa berdaulat atau memerintah atas kehidupan Yakub. Manusia lama Yakub dikalahkan dan diganti dengan menjadi manusia baru, sehingga kehendak Allah bisa terjadi di dalam kehidupan Yakub. Demikian juga dengan kita, saat ego kita dikalahkan dengan firman Tuhan, maka manusia lama kita mati dan Allah bisa memerintah atau berkuasa atas hidup kita. Kuasa maut dikalahkan dan kita menjadi ciptaan baru. Hidup berkenan di hadapan Allah dan menjadi serupa dengan Kristus. Kita kalah untuk menang secara roh
dan kehendak Allah bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada satu pertarungan yang jika kita menang, kita kalah. Demikian juga sebaliknya, kalau kita kalah, justru kita menang. Artinya dalam proses kehidupan, saat terjadi pertarungan antara kehendak kita yang berbeda dengan kehendak Allah, kita harus kalah. Sebab saat kita kalah, maka kehendak Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kehendak kita yang menang, maka sesungguhnya kita kalah. Karena kehendak Allah tidak pernah terjadi di dalam hidup kita, sehingga kita kehilangan berkat-berkat Tuhan. Karena itu, pertarungan ini bukan pilihan. Setiap anak Tuhan harus melewatinya, dan dalam pertarungan ini kita tidak boleh menang. Kita harus belajar untuk kalah, karena kekalahan dalam pertarungan ini berarti kemenangan atas perkataan dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, yang mendatangkan berkat-berkat luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup seperti Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami belajar kalah di dalam pertarungan kami, di dalam hidup kami melawan daripada kehendak-Mu. Karena kami sadar Tuhan, ketika kami mengikuti kehendak-Mu, ketika ego kami kalah, justru kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Kuasa mujizat-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ajar kepada kami untuk senantiasa setia dan taat kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Saat kami berjalan bersamamu Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup kami. Bahkan berkat-Mu tercurah secara limpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.